kalau kita mau membedah apa saja yang harus kita kaji, harus kita teladani dari Rasulullah, niscaya waktu ini tidak akan pernah cukup untuk mengkaji kemuliaan akhlak Rasulullah. Tetapi di sini saya ingin mengedepankan tentang apa alasan Rasulullah oleh Allah diangkat menjadi khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, yang tentunya ini bisa kita ambil teladannya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau di dalam ajaran agama Islam, dari 25 nabi dan rasul, ada 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara ulul azmi ini yang paling istimewa itu adalah Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah menjadi yang paling istimewa? Menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa keistimewaan yang paling hebat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah terletak pada kesabaran beliau. Banyak sirah, banyak sejarah yang menerangkan tentang bagaimana sabarnya beliau menghadapi setiap permasalahan yang menghadang beliau. Contoh pertama, insya Allah ini semua sudah tahu ceritanya, tapi kita ulang bersama untuk menyemangati diri kita agar kita senantiasa meneladani akhlak Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah ini di dalam sebuah riwayat diterangkan ketika masih tinggal di Mekah, setiap habis sholat, setiap mau menuju ibadah sholat subuh ke masjid, seperti kita melaksanakan ibadah sholat subuh, ini ada seseorang yang sangat benci Rasulullah, sehingga orang tersebut setiap memandang Rasulullah, niteni Rasulullah itu kalau sholat itu lewat mana, itu ditunggu, kemudian ketika lewat diludahi. Jadi setiap pagi ini orang ini istiqomah meludahi Rasulullah, dan Rasulullah tidak ada dendam sedikit pun, tidak ada kemarahan sedikit pun. Setelah diludahi, beliau pergi ke masjid, ke tempat kamar mandi untuk mensucikan ludah tersebut. Nah, suatu saat ketika Rasulullah melewati tempat yang beliau istiqomah diludahi ini, kok pada hari itu tidak ada yang meludahi. Dicari oleh Rasulullah, itu orang yang biasa meludahi saya itu kemana? Kok hari ini kok tidak ada? Maka tetangganya menjawab, orang tersebut sakit ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersegera mengerjakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, beliau pergi ke pasar, beliau beli makanan terbaik, buah-buahan terbaik, beliau mengunjungi orang yang meludahi setiap hari. Ketika sampai di rumah beliau, di rumah orang yang meludahi Rasulullah setiap hari, menangis orang ini. Apa kata-katanya? Ini redaksinya sangat jelas. Saya baca di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang kepribadian perangai Rasulullah. Ya Muhammad, demi Allah, ketika aku mengalami sakit yang keras, keluargaku belum ada satupun yang menjenguk diriku. Tetanggaku belum ada satupun yang menjenguk diriku. Sahabatku belum ada satupun yang menjenguk diriku. Tetapi justru orang yang menjenguk diriku pertama kali adalah orang yang paling aku benci, yaitu dirimu. Maka saksikanlah hai Muhammad, kalau dulu engkau adalah manusia yang paling aku benci, yang aku harapkan kecelakaan terjadi pada dirimu, maka mulai hari ini engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Maka Islamlah orang ini karena kemuliaan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pembelajaran buat kita bahwa seringkali orang memeluk agama Islam bukan karena debat argumen yang ilmiah, menang tanding dalil, tetapi ternyata banyak orang memeluk agama Islam pada zaman Rasulullah hanya karena kagum, hanya karena tersentuh hatinya melihat akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW. Contoh yang kedua, ini diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi ada sebuah pasar, di mana di pasar itu
ada seorang pengemis beragama Yahudi. Nah, setiap pagi ada seseorang yang selalu memberikan makanan kepada pengemis ini. Jadi makanan itu dibawakan, kemudian disuapkan ke mulutnya. Nah, setiap disuapi makanan tersebut, si pengemis ini selalu membahas tentang Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, yang dikatakan Muhammad itu gila, yang dikatakan Muhammad itu tukang sihir, yang dikatakan Muhammad itu menghapus tradisi nenek moyang kita, dan lain sebagainya. Jadi setiap hari orang ini istiqomah menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Kalau yang pertama tadi istiqomah meludahi Nabi Muhammad. Nah, suatu ketika orang yang biasa ngasih makan ini nggak datang. Selang beberapa hari datanglah orang memberikan makan kepada si pengemis ini. Nah, ketika si pengemis Yahudi ini makan dari suapan orang tersebut, si pengemis ini bertanya, "Kamu ini bukan orang yang biasa ngasih saya makan. Kemana orang yang biasa ngasih saya makan itu?" Maka bertanya yang memberikan makan, "Dari mana kamu tahu bahwa saya itu bukan yang biasa memberikan kamu makan, sedangkan kamu buta?" Jadi pengemis ini buta. Nah, dijawab oleh orang tersebut, si pengemis tersebut, "Karena orang yang biasa ngasih aku makan, dia sangat menyayangiku, dia sangat memperhatikanku, bahkan dia tahu kalau aku sudah tidak punya gigi. Jadi setiap mau kasih makanan ke aku, makanan itu dihaluskan terlebih dahulu supaya aku mudah untuk mengunyahnya. Tetapi saat ini engkau memberikan makanan kepadaku, kau tidak tahu kalau aku tidak punya gigi, makanan yang diberikan masih berupa makanan yang kasar. Maka engkau bukan orang yang biasa memberikan makanan kepada diriku. Maka siapa engkau dan siapa orang yang biasa memberikan makanan kepada diriku, dan kemana orang tersebut?" Maka dijawablah, "Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya orang yang biasa memberikan makan kepada dirimu setiap hari adalah orang yang setiap hari kau caci maki, adalah orang yang kau katakan dia adalah orang gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Orang itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Menangis pengemis Yahudi yang buta ini, kemudian menanyakan, "Kemana orang yang biasa memberikan makan kepadaku? Kemana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Beberapa waktu yang lalu dia telah meninggal, sehingga aku meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh beliau." Ini contoh yang kedua, bahwa seorang muslim itu sesuai dengan namanya, muslim asal katanya adalah Islam, aslama yuslimu. Islam itu artinya orang yang menebarkan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Sehingga ketika mencontoh akhlak Rasulullah, setiap cacian, makian, setiap tindakan-tindakan yang menyakiti hati kita, kalau kita mengikuti akhlak Rasulullah, maka cacian itu tidak akan pernah mengganggu perasaan kita. Cacian itu tidak akan pernah mengganggu hati kita, karena kita tahu bahwa setiap cacian yang ditujukan kepada kita itu adalah wujud sayang dari Allah untuk meningkatkan pahala sabar yang ada pada diri kita. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah ujian yang sangat luar biasa, di mana yang pertama istri yang paling dicintai oleh beliau, Siti Khadijah, wafat. Kemudian tidak lama setelah Siti Khadijah wafat, paman yang paling membela beliau yaitu Abu Thalib juga wafat. Sehingga tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, suatu saat Rasulullah karena sumpah, karena Rasulullah ini manusia dan tidak hilang sifat kemanusiaannya, maka ketika beliau mengalami kesedihan, beliau juga bisa sumpah. Nah, karena sumpah, kepingin menghilangkan sumpahnya, sementara menghadapi orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, beliau jenuh karena mereka terus-menerus menolak dakwah Rasulullah. Maka Rasulullah pergi ke Taif mencari area baru, daerah baru, orang baru dengan harapan ada semangat baru. Ketika berdakwah ke Taif,
bukannya mendapatkan penerimaan dari penduduk Taif, malah mendapatkan penolakan yang lebih hebat daripada orang kafir Quraisy. Rasulullah ini dilempar batu, bahkan di dalam kitab Maulidud Diba diterangkan bahwa Rasulullah ini bercucuran darahnya, bahkan sandalnya menggenang darah Rasulullah. Lari Rasulullah dengan sahabat yang namanya Zaid bin Harisah, seorang sahabat sekaligus anak angkatnya. Ketika selamat dari kejaran orang-orang Taif, beliau istirahat di satu kebun kurma, kebun anggur. Beliau menyandarkan badannya di pohon anggur, kemudian turun malaikat. Malaikat ini menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak terima kalau kekasih Allah diperlakukan seperti ini. Jika engkau izinkan ya Rasulullah, itu gunung Taif akan aku angkat, akan aku musnahkan seluruh penduduk Taif yang menyakiti dirimu." Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bukan menjawab apa yang dikatakan oleh malaikat, justru beliau mengangkat tangannya kemudian berdoa, "Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku. Ini kata-katanya sangat luar biasa. Sudah disakiti sedemikian rupa, tidak hanya berupa ucapan, bahkan fisik pun disakiti hingga bercucuran darah, tapi Rasulullah dengan hatinya yang mulia tetap mengatakan orang yang menyakiti dirinya dengan kata qaumi, dengan kata kaumku. Bahkan ada pembelaan dari Rasulullah, fa innahum la ya'lamun, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dianggap kaumnya masih dibela karena kata-kata fa innahum la ya'lamun. Maka malaikat ini protes kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadi orang itu ya tegas sedikit. Contoh itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi usia 50 tahun. Ketika usia 850 tahun, sudah 800 tahun jadi nabi. Yang menjadi pengikutnya Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Siang malam tidak pernah dilewatkan oleh Nabi Nuh kecuali berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah Allah, tapi tidak ada satupun yang mau iman kepada Allah kecuali 80 orang ini. Sehingga setelah 800 tahun Nabi Nuh memohon kepada Allah, "Ya Allah, kaumku sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau engkau biarkan orang-orang ini hidup, maka ketika nanti mereka mati, anaknya akan tetap kafir kepada engkau. Kalau anaknya mati, cucunya tetap kafir kepada engkau. Maka supaya orang ini gak nyesek-nyesekin dunia, musnahkan saja ya Allah." Maka dikabulkan doanya oleh Allah, terjadilah peristiwa banjir bandang. Contoh itu Nabi Nuh, wahai Rasulullah. Atau kalau engkau tidak mau mencontoh Nabi Nuh, ada contoh yang kedua, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa menyampaikan kepada kaum Bani Israel untuk iman kepada Allah, menerima kitab Taurat sebagai kitab suci, apa kata Bani Israel? "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Wahai Musa, sekali-kali aku tidak akan iman kepada engkau kecuali aku bisa memandang Allah dengan wujud yang nyata. Jadi minta Allah itu suruh menampakkan wujudnya yang nyata. Maka atas doa Nabi Musa diberikan pelajaran Bani Israel ini dengan fa'akhadatkumus sa'iqatu fa'antum tanturun. Diturunkan petir oleh Allah, satu persatu disambar petir, satu persatu mengalami kematian karena akibat kekurang ajarannya ingin memandang wujud Allah secara nyata. Contoh itu Musa ya Rasulullah, contoh itu Nuh. Kok kamu sudah disakiti malah Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Apa jawaban Rasulullah? Tidak wahai malaikat, jangan kau samakan diriku dengan Nuh, jangan samakan diriku dengan Musa, karena sesungguhnya aku punya keyakinan kalau mereka kafir, siapa tahu anaknya nanti bakal iman. Kalau anaknya kafir, siapa tahu nanti cucunya bakal iman. Kalau cucunya kafir, siapa tahu anak keturunannya nanti bakal iman.
Maka sejarah membuktikan mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan rezeki dari Allah, bisa ibadah umroh sekaligus nanti minta berkunjung ke Taif. Hari ini di Taif tidak ada satupun penduduk Taif agamanya di luar agama Islam. Seluruhnya 100% menjadi pemeluk agama Islam. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah pada waktu itu mengabulkan permohonannya si malaikat ini, dimusnahkan semua penduduk Taif, maka anak keturunannya tidak akan memeluk agama Islam karena nenek moyangnya sudah musnah. Maka dari 3 kisah ini diharapkan kita mencontoh akhlak dari Nabi SAW, karena kemuliaan umat Islam bukan tergantung pada kekuasaan yang dia miliki, bukan tergantung pada kekayaan yang dia miliki, tapi kemuliaan seorang muslim ketika dia mampu mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau akhlak Rasulullah sudah kita ikuti, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan barokah dari syafaat Rasulullah sesuai dengan solawat yang sering kita baca, marro'a wajha kayas'an. Siapa yang memandang wajah Rasulullah, maka hatinya akan cenderung gembira berkah dari kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Maka ketika seseorang wajahnya walaupun tidak tampan misalkan, walaupun tidak cantik misalkan, tapi hatinya mengikuti Rasulullah, mengikuti akhlak dari Nabi Muhammad, insya Allah wajahnya akan menyenangkan, keberadaannya akan memberikan manfaat buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang paling terakhir, kehidupan ini kan dimulai dari rumah. Manusia itu kan hidup dimulai dari rumah. Bahkan untuk sesuatu yang paling kecil sekalipun, ketika mengikuti akhlak Nabi, maka setiap perbuatan-perbuatan yang mengikuti sunnah Nabi, semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa jangankan ibadah yang menunjukkan kemuliaan, seseorang yang masuk ke dalam WC mengikuti sunnah Nabi, maka dia keluar dari WC dengan membawa kemuliaan barokah mengikuti sunnah dan akhlak dari Nabi Muhammad. Maka bayangkan kalau masuk WC tempat yang najis saja kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apalagi kita mengikuti akhlak Nabi di dalam berkeluarga, kita mengikuti akhlak Nabi sebagai seorang suami, kita contoh akhlak Nabi. Sebagai seorang istri, kita contoh akhlak Nabi. Sebagai orang tua, kita mencontoh akhlak Nabi. Pergi ke masjid, mengikuti adab Nabi. Mengikuti majelis ilmu, mengikuti adab Nabi. Maka insya Allah kemuliaan akan menghampiri diri kita. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan hidayah oleh Allah untuk tumbuh mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah, sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau, anta ma'aman ahbabta, maka barokah kita cinta kepada Rasulullah, kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa yang singkat. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah, karena tidak sempurna sebuah majelis kalau tidak diakhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tudina biha jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa
wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi wa ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa huwa muwaffiq ila aqwamil baik wa billahi taufiq wal hidayah.